tahun 2020 Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 201375743219 dan nomor peserta 201697000910. Pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, saya akan melakukan UKIN pembelajaran di kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Randu Blatung. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Biasa. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini ada yang nggak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya, alhamdulillah. Oke, pada hari ini hari Senin tanggal 23 November 2020, Bu Dina akan memulai pembelajaran kali ini tentang ketimpangan sosial. Ya, silakan sebelum memulai pelajaran dipimpin doa dulu, Adit. Sebelum memulai kegiatan, doa dimulai. Selesai. Terima kasih Adit. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang faktor dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, untuk merefresh lagi materi yang kemarin, coba silahkan dari Arlinda. Arlinda, apa yang sudah Arlinda dapat dari pembelajaran yang kemarin? Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ada apa saja ya Arlinda yang kita pelajari kemarin? Ketimpangan ekonomi dan non-ekonomi. Ya, ada ketimpangan ekonomi dan ada ketimpangan non-ekonomi. Baik, kalau kamu dapat Chandra tentang pelajaran yang sebelumnya? Tentang bentuk-bentuk ketimpangan sosial dan upaya penyelesaiannya. Iya, apa saja ya Chandra bentuk ketimpangan? Kalau yang saya tahu, bentuk ketimpangan antara di kota dan di desa. Iya, benar sekali Chandra. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang bentuk-bentuk ketimpangan. Ada ketimpangan di bidang pendidikan, kemudian ada ketimpangan di desa dan kota, kemudian ada ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, budaya. Nah, dari berbagai macam bentuk ketimpangan tersebut perlu adanya upaya mengatasi ketimpangan sosial. Kali ini kita akan belajar tentang cara mengatasi ketimpangan sosial. Apa sih tujuannya? Kenapa kita perlu mempelajari upaya mengatasi ketimpangan sosial? Nah, dengan mempelajari upaya mengatasi ketimpangan sosial, di sini kita diharapkan bisa mencari atau bisa menemukan solusi. Dari hasil solusi yang kita temukan tersebut, kita bisa mensosialisasikan. Bagaimana cara mensosialisasikannya? Caranya bisa melalui berbagai macam, misalnya melalui media, atau misalnya kita membuat video tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial, atau kita bisa membuat poster. Nah, nanti di sini kalian Bu Dina kasih project based learning membuat poster untuk mengatasi ketimpangan sosial. Saya share screen ya. Kelihatan PPT-nya? Terlihat PPT-nya? Terlihat, Bu. Terlihat. Nah, sebelum melakukan project based learning, Bu Dina akan
Jelaskan dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari. 3.3 menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial dan pertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. 4.3 mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial sebagai akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran cooperative learning dengan metode project-based learning, peserta didik dapat mengidentifikasi, menemukan, dan mendiskusikan serta menganalisis upaya penyelesaian ketimpangan sosial sederhana di tengah-tengah globalisasi. Penilaian yang akan Budina lakukan adalah penilaian melalui sikap dan Budina nilai berdasarkan jurnal sikap. Budina akan melihat tanggung jawab dan kerja sama kalian. Kemudian penilaian pengetahuan. Di sini nanti Budina akan memberi LKPD, lembar kerja peserta didik. LKPD-nya pertama pre-test, kemudian pre-LKPD, kemudian yang kedua post-test. Yang ketiga, Budina melakukan penilaian keterampilan. Di sini Budina akan melihat diskusi dan pembuatan poster kalian. Videonya terlihat ya? Terlihat? Terlihat. Lihat. Ya, upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, bagaimana ya caranya? Caranya di sini ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti apa? Nah, yang pertama, upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan pembangunan. Program yang sudah dilakukan pemerintah, misalnya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di desa, misalnya memberikan bantuan desa berupa dana desa untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa, untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa, untuk membuat program-program baru yang bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, yang kedua, meningkatkan program bantuan kepada masyarakat. Program bantuannya seperti apa? Misalnya, dalam mengatasi ketimpangan pendidikan, pemerintah memberikan program bantuan Kartu Indonesia Pintar. Di sini, Kartu Indonesia Pintar sangat bagus sekali dalam menangani ketimpangan pendidikan. Karena dengan Kartu Indonesia Pintar, masyarakat yang mengalami ekonomi yang sulit, di sini mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendidikannya. Atau mungkin program dari pemerintah tentang kesehatan dalam mengatasi masalah ketimpangan kesehatan. Di sini masyarakat memberikan Kartu Indonesia Sehat, yang artinya masyarakat sama-sama memiliki kesempatan untuk bisa meningkatkan kesehatannya. Atau bantuan dana desa, di sini bisa meningkatkan masyarakat yang ada di desa sehingga meningkatkan penghasilannya dan meningkatkan pendapatan daerahnya. Yang ketiga, dengan meningkatkan perekonomian negara. Nah, caranya bagaimana? Misalnya, di sini pemerintah membuka peluang dari masyarakat luar negeri untuk bisa menanamkan modal kepada negara kita. Tujuannya untuk apa? Untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga lapangan pekerjaan akan meningkat dengan adanya pemberian modal dari negara-negara lain. Nah, itu adalah upaya yang dilakukan pemerintah. Diharapkan dengan hal tersebut bisa mengurangi tingkat ketimpangan yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, upaya yang dilakukan masyarakat yang harus mereka lakukan untuk mengurangi ketimpangan sosial, yang pertama adalah mengubah mindset, mengubah masyarakat agar bisa lebih bekerja keras, tidak bermalas-malasan. Tidak hanya berada di daerahnya saja, kalau perlu mereka melakukan mobilitas ke daerah-daerah yang lebih menjamin dalam kehidupannya. Misalnya ke daerah-daerah yang masih belum banyak penduduknya, ke daerah Kalimantan, kemudian NTT, atau Sulawesi, misalnya seperti itu. Yang kedua adalah berwirausaha. Nah, ini adalah jalan yang paling bagus untuk mengurangi ketimpangan. Misalnya menciptakan UKM, kemudian melakukan usaha mikro seperti membuat kerajinan, mengolah pertaniannya. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya berwirausaha ini bisa meningkatkan
perekonomian dari masyarakat sehingga mengurangi ketimpangan. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa toleransi. Misalnya dengan rasa toleransi ini apabila kita atau seseorang yang memiliki kelebihan dari penghasilannya, mereka bisa saling membantu atau mungkin menciptakan gotong royong dalam membangun desanya atau sebagainya. Nah, itu adalah upaya yang bisa dilakukan dari masyarakat maupun dari pemerintah. Selanjutnya, ini pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah peserta memberi respon dari fenomena ketimpangan gender yang Bu Dina sajikan. Kemudian guru menyimpulkan hasil diskusi dari peserta didik. Yang ketiga, peserta didik setelah melakukan diskusi diharapkan bisa membuat poster sebagai upaya mengatasi ketimpangan sosial, dan sebelumnya guru menayangkan video tutorial membuat poster. Nah, di sini nanti poster sebagai media sosialisasi gimana kita sebagai pelajar bisa menjadi agen dari cara mengatasi ketimpangan sosial. Yang keempat, guru membagi tema poster kepada kelompok. Nanti kelompok 1 dan 2 temanya ketimpangan gender. Untuk kelompok 3 dan 4 temanya ketimpangan pendidikan. Untuk kelompok 5 dan 6 temanya ketimpangan ekonomi. Dan untuk kelompok 7 dan 8 temanya ketimpangan desa dan kota. Tentang ketimpangan gender, Bu Dina di sini memberikan contoh tentang ketimpangan gender. Di sini dalam masyarakat itu masih terjadi subordinasi atau menomorduakan perempuan. Seorang berhak meraih kesempatan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, pendidikan, jabatan, dan karir. Fenomena yang terjadi, mereka malah memprioritaskan penyerahan jabatan kepada seorang laki-laki daripada perempuan yang masih kapabilitas yang sama. Adalah salah satu contoh ketidakadilan. Nah, silahkan di sini didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian yang fenomena kedua tentang stigma negatif yang melekat pada perempuan, di mana di sini perempuan mendapatkan label bahwa perempuan ini kerjanya di rumah. Mereka tidak berhak di sektor publik. Dan di sini juga sering terjadi kekerasan terhadap wanita. Dan apabila wanita melakukan pembelaan, mereka justru dianggap durhaka terhadap laki-laki. Nah, silakan dalam waktu 5 menit digunakan untuk setelah ini merupakan hal yang sering ditemui, di mana kaum laki-laki lebih mendapat pandangan superioritas daripada kaum perempuan. Kaum laki-laki dianggap mempunyai kemampuan lebih untuk hal-hal jabatan, pekerjaan, dan lain-lain. Padahal di sini kaum perempuan juga memiliki hak akan hal tersebut. Misalnya, perempuan di sini berhak atas jabatan dan pekerjaan yang sama dengan kaum laki-laki. Tetapi pada zaman sekarang, perbedaan gender sudah mulai pudar. Hal ini terbukti dari sekarang. Banyak ditemui wanita karir yang bekerja untuk mencari nafkah keluarga, serta kesetaraan gender ini dapat mengurangi kemiskinan tinggi yang ada di Indonesia. Siap sudah, Bu. Ya, berarti intinya gimana, Chandra? Poinnya itu gimana? Kalau dari jawabannya, saya memiliki respon kontra. Karena wanita mempunyai hak yang sama dengan hak yang dipunyai oleh laki-laki.
Iya. Kemudian kasus yang kedua, Chandra. Perempuan yang menjadi pengurus rumah tangga mungkin sudah menjadi hal yang umum, di mana laki-laki yang harus bekerja dan mencari nafkah bagi keluarganya. Tetapi seharusnya hal ini tidak menjadi tolak ukur bahwa laki-laki memang lebih pantas dan berbuat semaunya. Umumnya perempuan di sini sering dijadikan objek kekerasan dalam rumah tangga, di mana laki-laki sering menganggap remeh perempuan yang tidak bisa mencari uang. Di sini perempuan juga sering menjadi korban kekerasan laki-laki. Untuk itu, kita harus menghilangkan anggapan bahwa perempuan yang hanya menjadi korban kekerasan. Kita harus dan saling menghargai antara laki-laki dan perempuan agar tidak timbul tentang hal yang menyimpang. Iya, berarti intinya menurutmu gimana, Chandra? Menurut saya, stigma negatif yang melekat pada perempuan harus segera dihilangkan. Karena itu menurunkan harga dan martabat perempuan dan memberikan kesan negatif kepada perempuan. Iya, benar sekali. Silakan yang lain mau memberikan tanggapan terhadap fenomena yang pertama, subordinasi atau menomorduakan perempuan. Di sini menurut Chandra dia kontra, di mana dia tidak setuju dengan kasus menomorduakan perempuan. Menurut Chandra di sini perempuan memiliki hak yang sama. Sedangkan kalau di sini stigma negatif yang melekat pada perempuan. Nah, di sini Chandra juga kontra terhadap pendapat seperti ini. Di mana di sini harus ada sikap saling menghargai antara laki-laki dan perempuan. Tidak boleh ada stigma negatif terhadap perempuan. Kalau menurut Atika, gimana Atika mau memberikan respon terhadap fenomena ini? Iya, Bu. Itu yang pertama, kalau masalah menomorduakan perempuan, saya karena laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Misal dalam menempuh pendidikan, mendapatkan jabatan, dan lain-lain. Karena perempuan juga melakukan apa Iya, kalau kasus yang kedua bagaimana, Atika? Bentar, Bu. Saya juga kontra. Di sini dijelaskan bahwa perempuan sering dijadikan objek kekerasan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Itu tidak adil karena perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama. Tidak ada yang boleh diinjak-injak dan tidak ada yang boleh diperlakukan secara kasar. Itu hak manusia. Nah, caranya bagaimana agar wanita ini tidak mendapatkan stigma negatif yang melekat pada dirinya? Menurut Atika bagaimana? Caranya dengan menempuh pendidikan yang tinggi agar tidak selalu direndahkan, Bu. Iya, benar sekali. Jadi pendidikan itu sebagai cara untuk menghilangkan ketimpangan gender yang terjadi. Dengan pendidikan, wanita memiliki hak yang sama kepada laki-laki karena kualitas dari wanita setelah menempuh pendidikan itu sama seperti laki-laki.
Mereka bisa mengetahui mana yang baik, mana yang harus menjadi haknya, mana yang tidak. Untuk yang laki-laki, silakan Rian mau memberikan respon terhadap fenomena ini. Alhamdulillah. Halo Bu. Silakan Rian. Subordinasi atau menomorduakan perempuan. Langsung responnya Bu. Iya, langsung responnya saja. Indonesia memang daerah yang memiliki budaya patriarki atau mengutamakan kaum laki-laki, dan akhirnya ini menyebabkan ketimpangan gender. Seharusnya dibatasi tanah tertentu saja, dijadikan semua tanah publik karena kaum perempuan pun bisa meningkatkan perekonomian negara, kesempatan dalam berkarir di ranah publik di Indonesia. Ya, untuk yang kasus kedua bagaimana, Rian? Ya, naluri untuk mengurus anak, tetapi ini harus digarisbawahi bahwa gender secara kodrat itu dari Tuhan dan sudah paten seperti kan kalau laki-laki tidak bisa. Jangan perempuan yang harus bekerja dalam publik adalah konstruksi atau bangunan ciptaan dari masyarakat, dan konstruksi ini bisa dipertukarkan karena tidak paten, hingga perempuan bisa bekerja di ranah publik, dan ini bukan suatu hal yang buruk untuk perempuan tersebut. Apalagi saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga, perempuan berhak lebih jika tindakan suami salah, dan ini bukan sebagai istri yang durhaka. Durhaka itu bisa melawan suami dalam hal baik. Ya, jadi menurut Rian benar sekali bahwa selama ini gender di masyarakat itu sebagai konstruksi atau buatan atau ciptaan dari masyarakat, sehingga gender itu bisa dipertukarkan. Posisi publik yang sering diisi oleh laki-laki itu bisa diisi oleh perempuan karena hal ini sebagai konstruksi atau ciptaan dari masyarakat saja. Ya. Nah, menurut Rian, bagaimana yang salah terhadap sikap laki-laki yang ingin dinomorsatukan daripada perempuan? Menurut saya, kalau sikap ingin dinomorsatukan itu lebih cenderung ke egois, Bu. Menurut Rian cenderung ke egois. Mau menang sendiri. Kenapa seorang laki-laki itu lebih egois? Karena menurutnya kan laki-laki punya power lebih besar, punya kalau di dalam kehidupan rumah tangga kan ada yang namanya kepala keluarga juga, jadi kepala keluarga. Jadi merasa dirinya itu berkuasa gitu, Bu. Nah, ini gimana, Rian? Padahal menurut saya sama saja, Bu. Oh, menurut Rian sama saja. Nah, jadi ini sebenarnya yang salah dari sikap laki-laki, kenapa sih mereka ingin dinomorsatukan? Karena dari awal didikan dari keluarga, budaya yang diberikan kepada seorang laki-laki tersebut sebagai budaya patriarki, di mana apa-apa itu selalu diutamakan pihak laki-laki. Misalnya saat kecil, kalian pernah nggak misalnya saat kalian mau naik mobil, kemudian sama orang tua kalian sebagai laki-laki, kalian harus diberikan kesempatan untuk duduk di depan, di samping ayah kalian. Sedangkan yang anak perempuan itu pasti duduknya di belakang. Nah, itu sebagai konstruksi budaya yang diciptakan oleh keluarga, yang diciptakan oleh masyarakat. Kemudian misalnya saat
bermain. Nah, laki-laki selalu condong diberikan kesempatan untuk bermain di luar rumah sebebasnya. Sedangkan perempuan sering diutamakan lebih diizinkan untuk bermain di dalam rumah daripada mereka harus bereksplor di luar rumahnya. Jadi konstruksi ini perlu adanya sosialisasi bahwa konstruksi gender ini sebenarnya bisa dipertukarkan. Tidak hanya laki-laki yang berhak mendapatkan superioritas atau yang diutamakan, tapi perempuan juga berhak mendapatkannya. Dalam menghadapi atau menyelesaikan ketimpangan, maka kita sebagai pelajar perlu melakukan atau ikut partisipasi dalam melakukan sosialisasi tentang upaya mengatasi ketimpangan. Nah, maka kalian di sini Bu Dina kasih tantangan project based learning di mana kalian membuat poster sebagai upaya sosialisasi kalian dalam mengatasi ketimpangan gender. Setelah mengamati video tentang tutorial membuat poster dengan Canva, di sini diharapkan kalian nanti bisa membuat poster tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial. Di sini Bu Dina sudah membagi kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 8. Nah, silakan kalian bekerja sama membuat poster upaya mengatasi ketimpangan sosial. Temanya sudah Bu Dina bagi, di mana ada kelompok 1 dan 2 tentang ketimpangan gender, kelompok 3 dan 4 tentang ketimpangan pendidikan, kelompok 5 dan 6 tentang ketimpangan ekonomi, dan kelompok 7 dan 8 tentang ketimpangan desa dan kota. Ada yang ditanyakan lagi? Ada yang kurang jelas? Ya, jelas. Nah, gimana anak-anakku sudah selesai membuat posternya? Sudah. Bu. Alhamdulillah, project based learning yang kita lakukan hari ini sudah berjalan dengan baik. Diharapkan dengan project based learning membuat poster ini untuk mengatasi ketimpangan sosial di sini bisa menjadi solusi masyarakat dalam mengatasi ketimpangan sosial. Dan diharapkan upaya mengatasi ketimpangan sosial ini yang berbentuk poster ini bisa membuka mindset masyarakat, bisa tersosialisasikan secara luas melalui media sosial yang kalian punya, kemudian bisa mengurangi tingkat ketimpangan yang ada di sekitar kita. Diharapkan dengan membuat poster yang hanya sederhana ini, walaupun sederhana, bisa sangat efektif dalam mengatasi ketimpangan sosial. Saya akhiri, tapi sebelumnya silakan ditutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Adit, semoga pembelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, jangan lupa jaga kesehatan, selalu patuhi protokol COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.